Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu toko. BNN Kabupaten Sleman. Sobat BNN dimanapun kalian berada, kali ini di podcast Sidak Teko, siaran mendadak ketemu tokoh. Di episode kali ini spesial karena kayaknya bukan tokoh ya yang mau kita ajakin ngobrol-ngobrol gitu, kayak bukan tokoh. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan teman-teman atau adik-adik ini, Tin? Enaknya manggilnya teman-teman ya. Kalau teman-teman aja deh, biar saya seperti seumuran gitu. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng teman-teman dari mahasiswa yang magang di BNN Kabupaten Sleman ini. Sebenarnya ada beberapa mahasiswa sih dari beberapa kampus yang saat ini magang di BNN Kabupaten Sleman. Namun di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah dua ya tim ini ya, Tim. Salah satu ya, kita akan ngobrol dengan salah dua dari teman-teman mahasiswa magang yang ada di BNN Kabupaten Sleman. Ada senyum. Halo. Halo semua. Kita kenalan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Oke, kita yang pertama dengan siapa namanya? Saya Rafa Maritza dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Fakultas apa tadi? Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Benar banget. UNY. Betul sekali. Tepuk tangan dong dari UNY. Kemudian yang sok ganteng ini pakai belangkon juga, siapa namanya, Mas? Nama saya Taufik Hidayat, Pak. Pemain bulu tangkis? Bukan, cita-cita yang gagal. Tak kira pemain bulu tangkis, saya senengnya Taufik Hidayat. Betul. Mas, Taufik Hidayat dari mana ini, Mas? Dari Fakultas Fisipol, prodinya Ilmu Komunikasi. UGM, Universitas Gadjah Mada, ya. Saya juga dulu jebolan dari UGM. Tahu UGM juga alum. Kepanjangannya UGM. Universitas Godian Kidul. Ya, oke. Taufik Hidayat biasa dipanggil Topik. Kamu? Rafa. Iya. Kayak nama cowok ya, Rafa ini. Rafael. Anakku yang cowok namanya Rafa, yang nomor 2 cowok namanya Rafa. Rafa Maritza juga. Bukan. Enggak dong Mas, Rafa Maritza cuma satu. Cowok, anakku cowok, Bro. Rafa siapa Pak kalau boleh tahu? Muhammad Rafa Nabi. Oke, Rafa juga nih. Rafa juga. Oh. Baru ketemu aja kali. Ya. Usianya sama, Pak? Ya, hampir mirip lah. Nah, gimana kalau Enggak dong Mas, enggak dong Mas. jomblo, Pak? Enggak dong. Anak saya kalau yang Rafa itu nomor 2, yang nomor 1 itu baru kelas 2 SMA. Umur berapa Pak? Yang nomor 2 baru 18 tahun. Okay. Yang nomor 1 18 tahun. Ya, 18 tahun. Kamu umurnya berapa? 21 tahun Mas. 3 tahun. Enggak apa-apa ya. Oke, nanti bisalah kita bicarakan setelah Iya, siap. podcast di belakang ya. Siap. Mas Taufik, Mbak Rafa. Saya Darmo Kusumo. Biasa dipanggil terserah lah, manggil. Bukan yang itu, Pak. Gitu. Itu nama panggung di depan Pak Teguh. Jago banget. Siapa Mbak Rafa asli Jogja? Saya kebetulan aslinya Tangerang Selatan, Bapak. Kok Bapak sih manggilnya? Mas dong, Mas. Kurang akrab. Oke. Bro, berarti bro. Jangan bro. Apa dong? Kak. Oke. Dipanggil Kak boleh sih. Kalau dipanggil Kak saya merasa lebih muda 3 tahun ini dari usia. Dong. Mas aja lah ya. Oh Mas. Oke Mas Kus. Mas Darmo Kusumo ya. Saya Darmo Kusumo, boleh terserah mau manggil. Siapa aja boleh. Oke. Mbak Rafa tadi asli dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Betul. Jauh-jauh kuliah di
UNY. Loh, di Tangerang nggak ada UNJ kok. Kalau UNY kan cuma satu, adanya di Jogja. Oh iya, ting UNJ ini Iya. di Jakarta ya. Iya, Ini kalau di betul. sana UNT ini ya. UNJ. UNJ. Iya, Jakarta. Oh Jakarta. Nggih. Oh UNJ Jakarta. Nggih. Tapi kan ning kono ya ora ono lho ngantek dagang-dagang sampai sini di Yogyakarta. Luar biasa sekali. Jogja itu memang salah satu destinasi untuk pendidikan ya. Betul sekali. Ya dengar tahu sering dapat sebutan apa kalau di Jogja itu? Pelajar, kota pelajar, Kota betul. pelajar. Oke. Jauh-jauh dari Tangerang kuliah di Jogja. Udah punya pacar? Bisa pertanyaan lain nggak Pak? Ya nggak apa-apa, itu kan nanti terserah editing ya toh, dia mau diedit atau enggak. Kebetulan baru selesai kemarin Pak. Apa lagi? Baru selesai Pak hubungannya. Duh. Tim. Aduh, Sing jomblo. aduh. Kayak baru putus sih lho. Waduh. Ya, sikat ya. Sikat. Nggak dulu Pak, nggak dulu dong. Enggak dulu ya. Nggak dulu dong. Kita fokus kuliah. Kuliah di UGM di Fakultas UNY. di UNY, sorry, kamu yang UGM ya. Nggih. UNY di apa tadi? Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan sekarang magang di BNN Kabupaten Sleman. Berapa Betul. lama ini magangnya? Magangnya 1 bulan saja Pak. 1 bulan saja. Nggih. Oh, 1 bulan. Oke, 1 bulan nanti magang di BNN Kabupaten Sleman. Nah, Mbak Rafa, Nggih. awalnya itu kok tahu sih di BNN Sleman itu mahasiswa bisa magang itu dari mana? Saya tahu informasi ini tuh sebenarnya dari Instagram Bapak. Oh, dari sana. Karena Instagram tuh kan pusatnya informasi sekarang nih kayaknya nih. Saya tahu informasi ini dari Instagram, terus saya iseng karena lagi semester terakhir nih, kebetulan saya semester 8 Bapak semester terakhir. Ya. Coba kita daftar barangkali lulus ya kan. Ngisi waktu luang aja sebenarnya. Ya. Ternyata dapet gitu. Langsung buru-buru saya ambil gitu. Oke. Terus bisa diceritakan nih buat teman-teman kamu yang lain itu prosesnya itu gimana itu? Bisa banget dong tentunya. Prosesnya untuk magang di BNN itu. Proses magang di BNN itu sebenarnya gampang banget teman-teman. Pendaftarannya gampang. Insya Allah diterimanya juga mudah ya teman-teman ya. Prosesnya tuh seperti kita mengajukan surat permohonan magang. Terus nanti dipilih begitu siapa yang berpotensi untuk masuk ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Begitu teman-teman. Seperti itu ya. Nggih Bapak. Oke, kita ke Mas Taufik. Siap, Mas Pak. Taufik. Dari Siap, UGM. Mas. Iya, dari UGM. Nganggo Mas ding bareng ini. Salah. Ya. Dari UGM tadi apa fakultas apa? Ilmu sosial, ilmu politik. Ilmu sosial, ilmu politik. Semester berapa? Semester 7. Semester juga semester udah akhir. anu ya. Oke, saya kira masih di awal-awal. Kalau di awal-awal mau tak tanya ini rencana DU kapan? Waduh, Masya Allah tabarakallah. Kelihatan bandel ya, Pak ya? Ah, iya toh. Wah, iya. Delok ke rupa-rupamu iki toh ya rupa-rupa males keset ngono ngene lho tak takoni. Ngekos, terlambat. Nah, ngono-ngono ki model. Tahu adus. Astagfirullahaladzim. Siap. Mas Taufik, Ya, dalam Pak. asli dari mana? Asli dari Bantul, Yogyakarta. Oh, Cah Dari Bantul. Jogja. Ya, Cah Bantul. Cah Bantul. Oke. Cah Bantul. Bantul ya ono BNN lho. Tahunya di Sleman. Hah? Tahunya pendaftaran magang di Sleman. Gak tahu kalau Di Bantul itu ada BNN Kabupaten Bantul ya. Iya, Kamu tahunya di Sleman? yang buka magang. Bantul buka orang sih? Tahu. Buka enggak ya? Oke, coba nanti kita ya teman-teman yang di Bantul nih kasih informasi nih. BNN Bantul ini buka enggak ini untuk mahasiswa magang? Ini kok ono Cah Bantul ada yang walor lewati ring road neng BNN Sleman. Ini Bantul kok perlu diingat ya. Jadi teman-teman yang dari Bantul yang menyaksikan podcast kita nanti komen ya. BNN Bantul itu menerima mahasiswa magang atau mboten. Gitu ya. Iya. Iki kok ono sing kedarang-darang Cah Bantul ngantek tekan Sleman. Ngoten nggih? Kanca-kanca Bantul. Nggih. Mas Taufik sama kalau Siap. tadi Mbak Rafa tadi tahu magang ini dari salah satu sosmed kita ya di IG ya. Iya. Kalau Mas Taufik sendiri tahu dari mana? Sama juga Pak. Mas,
ada di Instagram juga, tapi nggak langsung di info BNN Sleman yang Instagramnya BNN, tapi malah justru di itu Instagram yang ada lowongan kerja, lowongan magang yang lain kayak gitu loh. Oh. Jadi kayaknya yang paid gitu ya Mas ya? kayaknya nggak tahu deh itu Oh, paid, tapi biasanya kan ada tuh yang sekarang tuh ada platform online yang Internship gitu ya berarti. Iya, Oh, iya. oke. Terus, nah postingannya itu di situ. Di situ baru- ya dapatnya. Nah baru ngecek di info BNN Sleman ini bener atau enggak kayak gitu. Nah sama-sama Instagram tapi beda Beda platform. platformnya ya. Beda Oke. akunnya aja. Oke. Sama-sama mendapatkan informasi dari sosial media BNN Kabupaten Sleman. Udah follow belum? Sudah dong. Sudah dong. Sudah dong, Boleh. sudah dong. Nanti dimarahin kalau Iya dong. Siapa yang marahin? lava ya. Oh. Sering lihat-lihat konten-kontennya BNN Sleman. Sering Iya. dong Pak, Yang nge-like mana, yang juga. paling suka yang mana? Yang saya tunjukin Iya, iya, anak bener. juga. Bukan yang yang itu, tapi yang Kayaknya itu versi bahasa Jawa loh itu. Oh, gimana ya bahasa Jawanya ya, Kamu- Mas? Kamu orang Tangerang nggak? Iya, Tahu. kebetulan Itu saya pakai nggak bahasa bisa Jawa Jawa. loh itu kayaknya. duduk di kepala sebagai. Terus komen-komennya weruhi. Oh, gitu ya, Ge. Waruhi itu artinya apa waruhi? Di kayak dikasih tahu. Oh, oke. Dikasih tahu. Ini tak weruhin Nah, anak magang Nah. BNN Sleman. nah, Iki cah UNY, cah UNY gitu gitu. Betul banget. Sing iki cah UGM ngono gitu. Betul. Dan banyak lagi. Di episode ini di episode ini ada banyak ya dari teman-teman yang lain, dari kampus mana aja tadi yang lain. ada satu tadi dari AMA, terus ada yang Poltekkes Betul. dari Bandung. Dari Bandung. Nggih. Ya, Bandung ya jauh-jauh juga itu. Ya, Ya. cukup jauh. Cukup jauh. Terus Mercu ada yang Buana. Mercu Buana. Ya berarti ini ya di episode kali ini ada berapa lagi tuh dari kampus UGM, UNY, Mercu Buana, terus kemudian dari Bandung. Sama di Jogja, Di Mercu Jogja. Buana juga. Oh, oke. Berarti ada 5 ya. Nggih. Ada 5 kampus. Ada 5 kampus yang magang saat ini di BNN Kabupaten Sleman. Yeah. Nah, saya mau tanya nih sama kalian berdua. Kesan-kesan apa ya? Sebelum masuk apa magang ngono ki, bayanganmu tentang BNN ki kepiye? Tentang petugas-petugas iki. Ngono. Gimana? Silakan Mas Taufik dulu. Sama sih. 1, 2, 3. Nah, kalau bayangan saya sih ya karena ini Bapak Ibu PNS kayak gitu. Jadi bayangannya karena Bapak Ibu juga PNS, jadi gambarannya nanti akan sangat unggah-ungguh kayak gitu. Sangat harus rapi kayak gitu. Bayangannya sangat kayak gitu, Pak. Mas. Terus habis itu ini juga sih. Tapi kalau unggah-ungguh dan rapi itu ya tetap harus loh. Etika di dalam, Iya. yes, etika di dalam. Tapi kan kalau di ilmu komunikasi ada bagian yang itu Pak, namanya biasanya kalau agensi media, nah itu biasanya tuh pakaiannya ya udah kayak flanel kayak gitu-gitu, kaos kayak gitu. Super duper rapih banget gitu ya Mas. Nah, kalau sekarang tertata. aku bayangannya pasti harus rapi kayak gitu. Ada unggah-ungguh kayak dulu kita waktu SMA kayak gitu. Nah, gambarannya besok pasti akan melakukan hal itu. Jadi pas pengumuman langsung nyiapin ada pengumuman tata tertibnya apa ya udah disiapin semua, karena kan saya udah auranya mas saja udah melihat aura saya udah males aura-auran atau apa. Nah itu saya seminggu tuh untuk memperbaiki itu jangan sampai Mana ya? ke bawah. Jangan Ini sampai ke terlihat bawah, ya betul. ini ya. Nah itu Ini makanya ya. jadi harus Nah, Sendiri harus menyiapkan. iya. Jadi buat teman-teman yang mau magang di BNN Sleman ya harus mengikuti aturan yang ada di sini, betul. termasuk berpakaian rapi, Betul. terus Sopan santun. sopan santun, kayak gitu, unggah-ungguh, dan sebagainya. Iya, betul. Walaupun enggak gue tetap di semuanya ya. Ya, Bener itu di banget dong, semua bener harus kalian terapkan itu. Betul. Kalau kamu, Kalau kesan-kesan saya- awal-awalnya piye? Tugasnya BNN kepiye, ngono-ngono piye? Saya sebenarnya agak takut ya karena mungkin ada beberapa, karena ada beberapa dari bapak-bapak di BNN ini mungkin yang polisi atau Oh, seperti iya. apa nggih. Saya kan bayangannya, aduh saya gimana ya cara beradaptasinya, saya takut, saya tahu tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik begitu. Ternyata pas
masuk sini, wah sangat menyenangkan sekali, bisa kenal Mas Kus juga, Ya, benar banget. oke. Bisa kenal teman-teman yang lain, ibu dan bapak semuanya gitu. Nah, semuanya asik-asik ya. Asik-asik banget, Asik-asik luar ya. biasa asik-asik banget. Ya, ternyata ya. Ya karena BNN ini merupakan salah satu lembaga juga yang ada pelayanan ke masyarakat. Gitu. Jadi ya tetap kita tidak terus jadi menakutkan kayak bayanganmu. Benar. Ya, kita tetap harus ramah kayak gitu dengan masyarakat. Nah, di kalian kan magang di BNN nih. Iya. Salah satu lembaga namanya. Tahu sih katanya BNN. Badan Narkotika Nasional. Ya, Badan Narkotika Nasional. Nah, yang namanya narkotika, kalian tahu nggak kondisi Indonesia khususnya saat ini dan lebih sempit lagi di wilayah Yogyakarta sendiri, bahwa kondisi dari penyalahgunaan narkotika ya boleh dibilang mengkhawatirkan lah. Iya. Nah, kalian sebagai mahasiswa nih, bisa diceritakan nggak nih di kampus kalian ada hal-hal atau ada upaya atau ada kegiatan yang mungkin bisa merupakan salah satu wujud dari ikut melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau yang lebih sering kita sebut dengan P4K. Ada nggak gitu di kampus kalian? Kalau di kampus saya nggak ada kampanye yang belum ada sih Pak, yang kampanye yang apa ya istilahnya ya benar-benar menuju ke P4GN narkotika ini. Tapi lebih kepada biasanya karena saling ngingetin aja sama teman-teman, kemudian dari apa ya di mata perkuliahan, apalagi saya itu lebih kepada sosial humaniora. Nah, kadang-kadang kebahas tuh di kelas. Oh ya. Nah, jadi lebih ke situ. Jadi topik-topik soal tentang peredaran, gimana sih kondisi masyarakat Gen Z kayak gitu, milenial yang muda-muda ini dengan perkembangan bangsa Indonesia. Nah, kadang-kadang perkembangan dan situasi yang sudah seperti saat ini. Betul. Apalagi di kalangan mahasiswa itu kan dari kehidupan SMA kemudian ke perkuliahan. Ada yang dari Jakarta terus ke kos kan lebih bebas biasanya pengawasan orang tua. Nah, biasanya ya lebih kepada dari dosen nanti selalu mengingatkan di ruang kelas, tapi juga didorong dengan ada mata kuliah yang apalagi di sosial humaniora mesti deket lah dengan topik-topik soal narkotika. Apalagi saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang suka dengan media kan sering tahu itu ada artis ketangkep, ada ini ketangkep. Nah, itu saling ngingetin jangan sampai kayak gitu dan itu sangat berakibat sedih lihatnya gitu. Ya. Oke, ternyata meskipun di kampusnya belum ada terkait dengan kampanye seperti itu, tapi ternyata tadi di kelas disampaikan oleh dosen kayak gitu. Kalau kamu gimana? Sebenarnya nggak jauh beda ya Pak, karena saya itu Fakultas Ilmu Pendidikan yang ya bagaimana kita memegang teguh pendidikan itu seperti apa. Ya saling mengingatkan aja satu sama lain sebenarnya, sama-sama merangkul dengan baik, juga memberikan wawasan terkait narkotika seperti apa, pergaulan bebas seperti apa, lingkungan-lingkungan yang potensial untuk merujuk kepada narkotika itu seperti apa sih, begitu sih Pak. Mungkin kegiatan-kegiatannya sih yang banyak positifnya itu Pak. Banyak kegiatan positif ya. Kami juga ada layanan konseling kalau Bapak tahu, mungkin ketika kondisi kami, kebetulan kan saya bimbingan dan konseling ya Pak, saya prodinya. Kalau misalnya ada yang butuh layanan bimbingan konseling atau butuh konseling, misalnya saya lagi ngerasa sedih atau depresi atau bahkan sebagainya, betul banget ada, karena kebetulan saya prodi bimbingan dan konseling, jadi pasti ada begitu Bapak. Kalau di kampus saya layanan konseling itu gratis kebetulan Bapak. Gratis itu maksudnya hanya untuk mahasiswa UNY aja atau? Tidak hanya untuk mahasiswa UNY, tapi juga stafnya, tapi juga dosennya, dan mungkin sivitas-sivitas akademik yang ada di UNY. Kalau dari orang umum luar gitu nggak bisa? Kalau ada orang umum dari luar itu bisa, tapi mungkin berbayar Bapak. Gitu, karena itu layanan yang dapat diakses seluruh mahasiswa, betul banget. Gitu. Kalau di UNY juga belum ada ya
kayak kampanye-kampanye. Betul, belum ada Bapak. Mungkin habis ini ya kita bisa menyelenggarakan kampanye-kampanye itu ya Pak ya. Oke, Bekerja betul. sama dengan BNN. Tim, kalau MOU itu bisa selain dengan sekolah-sekolah itu bisa dengan kampus-kampus nggak? Bisa Bisa banget. ya. Benar, bisa Berarti banget tentunya Bapak. Di UNJ dan UGM Benar itu banget, MOU ya menarik banget, Mas. Dengan BNN Kabupaten Sleman ya. Iya, Bisa, dan Pak. itu wilayah Sleman ya itu ya. Iya. Iya sih, masuk wilayah Sleman Masih itu. wilayah. Oh. Ya, masuk di catur tunggal kalau UNJ ya. Nggih, Kalau Bapak. masih di wilayah Menarik sih gitu. di Kabupaten Sleman. Benar banget. Ya. Nah, saya mau bisa disampaikan nih buat teman-teman kalian yang lain dari kampus-kampus lain ini. Kalian itu kalau magang di BNN itu ditarik biaya enggak? Bisa disampaikan. Menarik banget pertanyaannya karena banyak juga yang nanyain, Rafa bayar nggak sih kalau misalnya magang di BNN itu? Jawabannya adalah tidak. Nah, tidak berbayar alias Gratis. Tis. Paling nunggok ke kopi Mas Darmo wae ya engko ya. Iya betul. Betul. Magang di BNN Kabupaten Sleman tidak dipungut biaya. Benar banget. Ini cocok banget untuk teman-teman yang mau cari experience di bidang mungkin Badan Narkotika Nasional ini. Teman-teman bisa banget ambil divisi rehabilitasi dan klinik. Saya di P2M. Betul. Oke, sekarang kalian ceritakan nih sama teman-teman kalian semua yang mungkin menyaksikan podcast di Kita Teko episode kali ini. Apa saja nih yang kalian lakukan atau kalian sudah melaksanakan apa aja nih terkait dengan magang di BNN? Kamu di P2M ya? Iya. Ngapain aja di P2M? Apa yang kamu dapatkan? Yang udah dilaksanakan kemarin diajak ke Merapat. Melayani masyarakat. Oh, Merapat itu melayani masyarakat setempat. Ya, melayani masyarakat setempat. Itu adalah salah satu inovasi dari BNN Kabupaten Sleman agar lebih dekat ke masyarakat. Betul. Ya, itu kan di Kelurahan Condong Catur. Di Condong Catur. Ngapain aja di sana? Itu asik kali ke sana, terus di sana edukasi juga, edukasi soal bahaya narkotika, pencegahan, terus layanannya juga itu soal pembuatan SKHPN atau sering biasanya bebas narkoba. Kalau dulu waktu, nah itu Pak Mas dulu tuh sangat sulit untuk ya saya sebagai orang Kabupaten Bantul ya, nah di Kabupaten Sleman ternyata ternyata ada nih. Nah mungkin saya belum tahu aware tentang di Kabupaten Bantul tuh gimana kayak gitu. Tapi ini adalah salah satu fasilitas yang kalau dulu nyari surat bebas narkoba itu kayak susah ya. Bener banget, saya juga di rumah sakit. Iya, saya kebetulan ambilnya di rumah sakit waktu zaman mahasiswa baru Pak. Oh. Benar banget. Nah itu kayak mana tau ini caranya, terus harus kan biasanya kalau tes kayak gitu harus syarat puasa kayak atau apa biar hasilnya bagus kayak gitu toh. Nah ternyata di sini ada yang namanya program Merapat itu. Nah baru tahu, dan itu benar-benar asik buat bisa nolong teman-teman mahasiswa kayak atau mau yang daftar kerja. Nah, itu surat bebas narkoba. Kurang lebihnya kayak gitu Merapat. Ya, memang Merapat ini ya untuk memudahkan masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat yang ada di wilayah Condong Catur sana ora kadoan ini Mas. Kan lumayan jauh nih. BNN Sleman ini kan di Komplek Pemda Sleman. Nah, mereka yang di sekitaran Condong Catur bisa itu di Merapat itu setiap hari Selasa pagi itu bisa. Selain Merapat, kamu ngapain aja? Selain Merapat, kita buat konten sosial media dari BNN Sleman. Itu kemarin kita ada ke Taman Pintar. Ke Taman Pintar. Setiap hari Senin itu. Nah itu buat konten, terus kita juga bantuin dari sisi administrasi P2M juga. Itulah. Asik ya. Asik. Menarik banget ya. Iya, dibimbing sama Mbak Citra, Wisti, Mas Jai, Mas Wandi, Bu Rini. Gitu ya. Baik-baik. Apalagi cerita pengalaman muda beliau-beliau. Nah itu paling seru. Paling seru ya. Kamu kan lebih ke rehabilitasi ya. Betul banget. Udah apa aja nih? Pengalaman apa nih yang udah didapat selama ini? Banyak banget, walaupun kita baru magang beberapa hari ya Mas ya. Iya. Baru magang beberapa hari aja pengalamannya udah dapet sebanyak ini Bapak. Kebetulan saya dari divisi rehabilitasi dan klinik.
banyak banget yang bisa saya dapatkan pengalamannya, mungkin pengalaman baru tentang rehabilitasi seperti apa, terus bagaimana orang-orang para pecandu narkoba itu direhabilitasi seperti apa, terus koordinasi terkait lembaga-lembaga yang bekerja sama untuk para pecandu narkotika, betul. Jadi kamu ikut ke sana Betul sini, banget. ketemu dengan beberapa lembaga rehabilitasi. Betul, Jadi tahu kan? betul kamu? banget. Jadi tahu bagaimana korban penyalahguna kondisinya mereka di Betul. sana. Itu teman-teman yang mau magang di BNN Kabupaten Sleman kayak gitu ya. Benar itu yang banget. terkait dengan rehabilitasi. Kemudian kalau di klinik kamu ngapain aja? Kalau di klinik itu mungkin membantu tes urin, terus membantu membuat surat tadi apa? Surat bebas narkoba, betul. Terus membantu konseling juga Bapak, kebetulan saya diberikan kesempatan untuk mendampingi konselor, untuk mendampingi sesi gitu. Saya ikut begitu. Seru banget. Seru ya. Seru banget. Dapat pengalaman. Benar banget. Oh, ternyata nih konseling dengan korban penyalahguna itu seperti ini toh. Benar banget. Oh, ternyata korban penyalahguna itu kalau direhabilitasi di tempat rehabilitasi seperti ini, loh, betul. Ya, tahu sendiri kan ya. Insightful banget teman-teman. Nah, itu buat teman-teman semua yang mau magang di BNN Sleman segera. Oh toh, soalnya antriannya oke lagi. Ya, Banget, banget Oke, Pak, Pak, ya? banget. Kabarnya yang periode ini 250 Ya, kebetulan kita dapat ya, alhamdulillah Mas. yang diterima cuma 9. Nah, itu buat teman-teman yang mau magang di BNN Sleman seperti Mbak Rafa dan juga Mas Taufik Hidayat ini ya. Selain pemain bulu tangkis Dalam mimpi. dalam jenengi Taufik Hidayat tapi kan pemain bulu tangkis. Ternyata itu cita-cita dulu ya. Ya, cita-cita doa baik Bapak, tapi nggak tercapai ya, semoga diganti dengan doa yang lain. Amin. Tuh, seperti itu adalah salah satu atau beberapa manfaat yang diperoleh dengan magang di BNN Kabupaten Sleman. Dan sekali lagi magang di BNN Kabupaten Sleman tidak dipungut biaya. Oke, Mas Taufik sama Mbak Rafa nih di akhir obrolan kita nih, boleh disampaikan dong harapan buat generasi muda, generasi Gen Z atau agar mereka terhindar dari pergaulan yang salah atau terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dari Mas Taufik dulu. Buat teman-teman semuanya, yang jelas diri kita itu berharga, masa depan kita juga berharga banget, maka ya hari per harinya harus memikirkan aktivitas-aktivitas positif. Kalau harus stres ya libur dulu, jangan diforsir. Kalau ada masalah, coba cari temen yang baik ya. Yang baik. Hati-hatinya itu. Nah, jangan sampai salah kayak tadi Salah ya. pergaulan, Ya, betul banget. Di UNY tadi ada mahasiswa yang lagi sedih atau apa, ke Mbak Rafa dong. Boleh. Jangan sampai salah ke siapa gitu terus akhirnya terjerumus kayak gitu ya. Betul. Nah, itu aktivitas positif, nggak usah terlalu konsen, tapi juga selalu perharinya selalu berprogres, selalu lebih baik. Jadi biar masa depan cerah, diri kita juga berharga. Ya. Gitu aja. Oke, dari Mas Taufik seperti itu. Kemudian dari Mbak Rafa gimana? Oke, terima kasih dari saya. Sebenarnya nggak jauh beda dari Mas Taufik tadi. Kalau bahwasannya diri kita itu berharga. Kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa nggak baik-baik aja, boleh kasih waktu untuk diri teman-teman untuk meredakan hal itu tersebut. Kalau misalnya sekiranya tidak bisa diredakan atau teman-teman butuh bantuan profesional, silakan datang untuk konseling teman-teman. Karena pentingnya juga untuk kita mengetahui bahwasannya kita ini sedang nggak baik-baik aja, untuk kita mengakui bahwa kita emang lagi nggak baik-baik aja begitu teman-teman. Lebih aware lagi terhadap lingkungan sekitar juga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan-lingkungan lainnya, terlebih keluarga ya teman-teman. Bahwa kesehatan mental itu sepenting itu begitu teman-teman. Yes, oke. Melihat mereka berdua, saya juga ingin mengucapkan sebuah kata-kata. Kata-kata dari saya nih. Bahwa hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup dengan narkoba. Keren ya, oke Sobat BNN, dimanapun kalian berada. Demikian tadi kita ngobrol-ngobrol di episode Tidak Teko kali ini bersama dengan teman-teman yang magang di BNN Kabupaten Sleman. Kita akan jumpa lagi di next episode, tentunya dengan
Tidak Teko siaran mendadak ketemu tokoh dengan tokoh-tokoh yang lain. Oke, tetap semangat Mbak Rafa. Tetap dan semangat. juga Mas Taufik. Oke, Makasih. Terima kasih Mas.